Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 10 IPA, IPS, 11 IPA, 11 IPS. Teman-teman anggota member dari Skill Pro Jepang. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan kembali kegiatan rutin kita setiap hari Rabu, tidak bergeser di jam 1:30 untuk pertemuan Skill Pro Bahasa Jepang. Kita sudah pertemuan yang keempat kalau nggak salah ya. Kita sudah melewati yang namanya kemarin itu menulis, sudah belajar, terus juga speaking sudah belajar, terus culture juga kalian sudah ada infonya sedikit-sedikit. Dan saya harap dari apa-apa yang sudah saya berikan, sudah kalian pelajari juga, bisa dikembangkan. Jadi saya berharapnya kalian tidak berharap terus info dari saya. Kalian tidak belajar bahasa Jepang itu nggak terus nungguin info dari saya, nungguin diajarin dari saya, tapi kalian sudah dapat dasarnya, kalian bisa kembangkan sendiri. Itu pun yang saya lakukan, saya dapat dasarnya, saya coba kembangkan sendiri. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Jujur kalau sebelum saya ngajar ke kalian itu ya saya juga buka buku lagi, karena sudah hampir sekitar 2 tahunan lah gitu. Saya memang tidak terlalu bersentuhan dengan bahasa Jepang. Jadi udah agak lupa ya, tapi saya mencoba belajar lagi. Jadi mohon maaf kalau ketika saya ngajar mungkin saya ada yang miss, ada kurang jelas atau apa ya, tapi ya itulah gitu, karena saya juga berusaha mengingat kembali. Nah, dan untuk memulai pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang saya berikan hari ini, baik yang kemarin ataupun sekarang, itu bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadikan motivasi. Saya berharapnya apa-apa yang saya berikan, apa-apa yang kita sharing di sini sama-sama, itu bisa memotivasi kalian ya. Kalau ada info-info tentang beasiswa bahasa Jepang, nih kalian kan masih kelas 10, kelas 11, masih ada waktu untuk mencoba ya, belajar dari sekarang untuk mencoba apply beasiswa ya, bikin esai, terus bikin CV, ikut ujiannya, biar nanti kelas 12 misalkan ada peluang beasiswa kalian sudah tidak kaget gitu. Jadi dari sekarang ya mulailah coba-coba, walaupun untuk pemula itu kemungkinan lulusnya nggak besar, tapi belajarnya itu yang luar biasa. Jadi kalau ada info kan banyak tuh di Instagram ya. Kalau kalian buka Instagram tuh jangan buka-buka yang info-info yang tidak baik, tapi carilah info tentang beasiswa. Itu banyak banget loh. Beasiswa tentang beasiswa di Jepang, beasiswa di Singapura. Coba aja apply salah satu. Ya, sebenarnya nggak susah. Kalian cuma bikin esai, bikin kayak pengalaman diri. Pengalaman saya itu ya, bikin pengalaman diri kalian tuh selama kalian sekolah tuh apa saja yang sudah kalian dapat, prestasi. Terus kalau misalkan nanti kamu kuliah, jurusan apa, mau ngambil jurusan apa, kamu mau ngapain di sana, kenapa kamu ambil jurusan itu. Jadi sebenarnya apply beasiswa itu nggak susah, coba dulu gitu, karena saya pernah mencoba dan lolos gitu, cuma berkasnya doang lolos dan itu luar biasa. Jadi saya berharap juga kalian bisa untuk minimal mencoba apply dokumen dulu dah. Nanti masalah nanti habis apply dokumen kan ada wawancara, ada gini, itu belakangan. Nanti ikutin alurnya saja, tapi mencoba dulu. Karena jalan kalian tuh masih panjang. Kelas 10, masih ada kelas 11, kelas 11 masih ada kelas 12. Jadi sekarang itu masih masa keemasan kalian, istilahnya kayak gitu. Kelas 12 nanti udah istilah mencoba itu udah kecil. Jadi kelas 12 udah prakteknya, udah langsung istilahnya, oh iya udah mantep dan sudah ada pengalaman. Jadi saya berharap yang bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, sok dimanfaatkan apply beasiswa ke luar negeri. Bukan ke swasta ya, tapi ke luar negeri yang memang di luar Indonesia. Gitu. Ya, siapa tahu tahun kalian teh ada yang jebol ke Singapura gitu ya. Yang nggak usah jauh-jauh lah, Thailand gitu kan. Malaysia, mungkin walaupun nggak terlalu bagus ya Malaysia itu. Singapura, Taiwan mungkin. Ya, syukur-syukur bisa ke Jepang ya ketemu Jerome. Oke. Today, hari ini, kita akan membahas tentang huruf. Kemarin itu sudah kita bahas hiragana. Nah, sekarang kita bahas katakana. Ya, katakana ini luar biasa
banyak sekali kalau saya tadi kemarin siapin materi, apa ya, kalau dibilang pusing sih nggak banget ya sebenarnya, tapi kayak wow, dari hiragana dia lebih kompleks banget gitu, karena katakana ini dia kolaborasi dengan bahasa dari luar, jadi serapan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang masuk ke Jepang. Kalau bahasa hiragana itu kan memang Jepang asli, tapi kalau katakana itu ya kita harus pinter-pinter mentranslate ini bahasa Inggris ini kira-kira kalau diomongin orang Jepang tuh apa ya? Karena orang Jepang itu kalau kalian tahu lidahnya pendek ya. Jadi dia itu nggak bisa menyebutkan semua bahasa dengan baik. Beda sama kita orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kita belajar bahasa apapun, kita ngomong bahasa apapun tuh jelas. Kamu mau bahasa Inggris tuh pasti jelas kalau kamu bisa. Kamu ngomong bahasa Jepang tuh pasti jelas. Tapi orang Jepang itu tidak semuanya menguasai bahasa luar. Karena satu, dari segi culture memang dia sangat mencintai budayanya gitu. Yang kedua memang dari segi anatomi tubuh lidah mereka itu pendek-pendek. Katanya seperti itu. Ya, jadi bersyukurlah jadi orang Indonesia. Oke, saya akan mulai ya. Boleh siapin kertasnya kalau memang ada kertas atau buku untuk coret-coret. Loh, kok begini? Nah, saya matiin kamera dulu deh. Biar agak hemat. Kelihatan ya? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, saya mau buka ini dulu. Oke. Gambarnya Godzilla ya. Nah. Oke, kita akan bahas tentang huruf katakana. Nah, sebelum kita masuk ke hurufnya sendiri, kita lihat dulu sejarah si katakana sendiri itu apa sih sehingga dia bisa masuk dalam salah satu huruf yang digunakan di Jepang. Nah, aksara katakana ini berawal dari kanji sebenarnya. Lalu dikembangkan oleh rohaniawan Buddha. Jadi kalau di Jepang itu memang agama Buddha yang menyembah dewa-dewa itu ini masih ada ya dan masih sangat kental. Dengan tujuan melafalkan kitab suci umat Buddha yang bertuliskan kanji Tiongkok. Jadi sebenarnya katakana itu yang memang awalnya tujuannya itu untuk kitab suci, jadi bukan untuk sehari-hari. Tapi sekarang katakana ini digunakan untuk menulis kata serapan dari bahasa-bahasa asing. Nah, katakana sendiri adalah menjadi saat ini salah satu daripada 3 cara penulisan bahasa Jepang ya. Hiragana, kanji, kemudian katakana. Nah, katakana ini digunakan untuk menulis bahasa serapan, kata serapan dalam bahasa Jepang, negara asing, nama binatang yang memang dari bahasa Inggris ya, nama orang asing, nama kita terutama yang bukan orang Jepang, kemudian nama tumbuhan dan kota-kota di luar negeri, di luar Jepang maksudnya. Dalam ilmu fonologi, katakana ini digunakan untuk penulisan lambang bunyi atau pengucapan. Nanti kita ada nih, nanti kita bahas nih ya, lambang bunyi atau pengucapan itu apa sih? Nah, katakana ini digunakan untuk menulis juga bahasa rahasia atau ingo dan bahasa slang, zokugo. Selain itu, katakana sering digunakan pada surat-surat atau buku-buku yang berhubungan dengan perusahaan atau perkantoran. Karena biasanya kalau perusahaan dan perkantoran itu dia banyak orang asingnya. Jadi memang banyak istilah-istilah asing yang mereka gunakan dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang jadinya pakai huruf katakana nulisnya. Gitu. Jadi lebih banyak karena lebih banyak bersentuhan dengan luar Jepang pada perusahaan dan perkantoran itu. Ya, ini adalah sejarah dari katakana. Sampai kenapa pada akhirnya huruf katakana itu bisa digunakan dan menjadi salah satu huruf yang memang ada dalam dunia Jepangan. Agak ribet juga ya. Orang Jepang itu bikin kanji aja ribet tambah katakana. Oke, ini tabel katakana yang juga pernah saya share ke kalian. Bisa searching juga sama. Dia hurufnya bentuknya agak ini ya, kayak patah-patah gitu, nggak seperti hiragana yang agak luas, tapi sebenarnya kurang lebih hurufnya nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda, mirip-mirip lah sama hiragana. Karena memang dia juga sebenarnya kayak duplikasi dari hiragana. Nah, ini yang bagian kedua. Kemudian ada katakana modern. Nah, ini mungkin yang tambahan ya, karena banyak sekali serapan-serapan
bahasa luar yang ternyata kalau dijadiin ke dalam bunyi bahasa Jepang itu kok nggak ada gitu di katakana yang sudah tadi dua part itu. Nah, akhirnya ada tambahan katakana di sini, katakana modern, tapi nggak semuanya. Nah, jadi gara-gara masalah nih, misalnya kita main, terus kadang dia suka bilang, sini rumah gua aja, terus tiba-tiba kita udah di rumah lo, dan tiba-tiba di rumah Aida. Nah, jadi ini ada beberapa huruf yang tambahan dari katakana yang nanti bisa kalian gunakan ya. Luar biasa ya, kalau harus menghafal hiragana, katakana ditambah ada katakana modern. Kayak gitu. Nah, ini ada mungkin kayak tiu, ini ada nih tiu. Ada huruf-huruf baru yang mungkin kalian ini baru lihat ya, kayaknya sih. Ini kemana? Ini saya kok hilang. Oke. Oh, nggak bisa nulis, bentar. Pena saya kok nggak bisa nulis. Nah. Oke, next. Ya, nggak bisa di... Kenapa tidak bisa di next? Bentar, ini kok nggak bisa di next sih? Ya kok ngeheng sih? Maaf ya, bentar. Bentar aku stop share dulu. Biar ada ngeheng. Kok dia nggak bisa keluar sih? Help me. Majid nih diapain? Kok dia nggak bisa keluar? Lalu ini kok ini di akun nampilnya slide ininya loh, katakana model, tapi dia nggak bisa diterusin ke ini. Kenapa dia ngeheng? Tadi sudah bisa. Close dulu deh. Skip. Oh, not responding, pantesan dia not responding. Close the program. Lalu saya close dulu PowerPoint-nya. Dia not responding ternyata. Dah, saya buka lagi deh. Bentar ya. Why dia not responding? Dah. Oke, udah kelihatan lagi ya? Tadi sampai sindang. Dah, kelihatan? Kelihatan ya. Ini aku next. Nah, saya akan sedikit membahas tentang goresan-goresan ya, cara-cara menggores. Kayak waktu kemarin juga hiragana kan saya coba berikan ke kalian nih, bikinnya kayak begini. Awalannya seperti ini. Nah, ini saya nggak berikan semua, saya hanya berikan beberapa. Nanti sisanya kalian bisa belajar sendiri untuk goresan-goresannya ya. Walaupun kalau kita mungkin nggak akan mengikuti 100% sempurna seperti goresan asli Jepang. Tapi ini beberapa saya kasih. Pertama A. Jadi A itu bikinnya kalau mau coba boleh kalau ada kertas ya. Kenapa sih kok pentapnya nggak bisa sekarang? Ini ngeheng lagi nih pentapnya. Nah. Jadi dia seperti ini. Panjang banget. Nah. A. Susah ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi garisnya dari atas membuatnya. Nah, terus ini di mencong ya, susah. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini A. Kemudian I. I itu
gini, terus gini. Ini saya kehilangan kursor saya. Ya agak ini ya sebenarnya. Nah, terus gini. Susah kalau di sini. Nah, kalau bikin di tablet agak susah nih. Ini I, kemudian U. Set, set, set. Kasih garis atasnya. Set, set, set. Kenapa dia end show? Nah. Set, set, set. Kasih garis atas. Ada atasnya sedikit. Itu U. E. Agak mudah ya. Mana kursor? Aku kehilangan kursor aku tuh ya. Ini E kemudian O. A, I, U, E, O. Oh, di sini. E-nya kayak gini. Garis satu tengah, kemudian gini. O-nya adalah yang set. Kemudian ke bawah, kemudian sini. Susah. Aku aja masih, nah. Gitulah kurang lebih ya. Silakan mencoret-coret. Ini adalah huruf vokalnya. Dari A, I, U, E, O, sama kemarin juga hiragana kita masih ada huruf-huruf vokal juga, dan masih sama juga dengan huruf vokal yang lain, cuma beda bentuknya aja. Kemudian yang kedua, saya bahas baris T-nya. Ada ta, kemudian ci, ya, ci, su, t, t agak mirip dengan yang kemarin. To, gampang, to. Ini baris T. Silakan coba sendiri belajar nulis biar lemes ya. Seperti apa bentuknya? Kalau saya mau coba, kalau di tablet agak susah bikinnya. Nah, kalau to mungkin gampang ya. Set. Saya kehilangan kursor saya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Oke, ini ya nanti silakan dicoba sendiri di rumah. Nanti saya kirimkan ininya. Dan sekarang saya mau cari kursor saya hilang terus. Susah ya ini. Aduh, susahnya belajar online kayak gini ya. Aduh, frustasi saya ini. Tip. Nah. Tuh. T, saya masih penasaran untuk mencoba. T. Set, set, set. Ya, kurang lebih beginilah adanya ya. Susah kalau di pen tablet. Ini baris T. Nah, sekarang saya tidak akan melanjutkan untuk memperkenalkan huruf-huruf hiragana karena katakana, karena di tabel sudah ada, kalian sudah tinggal lihat dan tinggal menghafalkan sendiri untuk seperti apa bentuk hurufnya dan apa-apa saja huruf yang ada sama dengan hiragana, cuma beda bentuk hurufnya aja. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita cek satu persatu fungsi dari huruf katakana. Ya, karena ada banyak fungsinya selain untuk menulis kata serapan. Yang pertama, menulis nama orang asing. Nah, termasuk juga nama kamu, karena menurut orang Jepang, kamu tuh orang asing ya, di luar Jepang. Katakana difungsikan salah satunya untuk menulis nama-nama selain nama orang Jepang. Ya, kadang pun nama orang Jepang juga ada yang ditulis pakai pakai huruf katakana. Tapi kebanyakan nama tersebut diubah dulu huruf L, secara bacaan bahasa Inggris. Jadi kayak di Inggris-Inggrisin gitu loh. Contohnya, Emilia jadi Emilia. Namanya Emilia. Karena di huruf hiragana ataupun katakana itu nggak ada huruf L ya kayaknya. Iya nggak sih? Iya, nggak ada. Nah, nggak ada kan? Jadi Emilia menjadi Emiria. Nah, kalau kamu lihat di sini tulisannya kayak gimana? Coba belajar ngoret-ngoret Emiria tuh seperti apa tulisannya kalau melihat kita nyontek dari tabel hiragana yang katakanlah yang saya berikan di sebelah.
Susah ya kalau ini. Mi itu mana mi? Mi. Saya juga belum hafal. Mi 3. Ri. Ri itu gini. Sama A. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Tapi kita lihat, ini saya hapus dulu karena jelek. Kita lihat aja yang sudah dituliskan. Sudah tulisannya. Nah, coba, mungkin kalian sudah ada beberapa yang mencoba menulis nama Emilia yang dieja menjadi Emiria. Nah, gini. Emiria. Emiria. Namanya Emilia, tapi karena di Jepang itu tidak ada L, Li itu nggak ada, jadi Emiria. Begitupun kalau mungkin nama kamu Lia, jadinya Ria, bukan Lia, karena nggak ada huruf L dia. Kemudian yang kedua, Jennifer. Jadinya Jennifer. A-nya ada 2, jadi panjangnya panjang 2 harokat. Jennifer. J itu ada nggak J? J, ayah itu J. J. Ayah itu J. Saya nak. Jennifer. Oh, J itu mungkin kayaknya masuk ke ini ya, masuk ke tadi yang katakana modern ya. J ini nih, J, ini J-nya nih. Saya selalu kehilangan kursor saya. Ini J, nah ini nih, udah jelas, ini Fa. Jadi Jennifer itu J sama Fa-nya dia kayaknya masuk ke dalam ejaan katakana yang modern. Nanti kamu cek ya di katakana modernnya. Nah, ini ada garis strip panjang, ini menandakan bahwa bacanya panjang. Jennifer, gitu ya. Namanya sebenarnya Jennifer, tapi Jennifer. Kemudian yang ketiga, Rizal. Jadinya Rizaru. Lagi-lagi di Jepang itu tidak ada L, jadi Rizar, Rizaru. Gampang ini, Rizaru. Za itu ada di situ, za kemudian ru. Gampang. Dan dari sini saya harap kalian bisa menuliskan nama kalian sendiri pakai huruf katakana. Nanti tugasnya. Ya. Ini yang pertama, menuliskan nama untuk orang asing. Yang kedua, kita cek menuliskan nama benda berbahasa asing. Karena ada benda-benda yang memang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, tapi langsung ya itulah bendanya gitu. Pertama, kopi. Kopi jadi kohi, kohi. Ko-nya panjang, hi-nya panjang. Kita kayak belajar bahasa Arab ya. Kohi. Nah, kalau kalian tulis ini ko-nya ada ya, ko tapi panjang, o-nya 2, jadi pakai strip. Nanti kita bahas strip itu fungsinya apa, ya. Kohi, hi ada hi, di situ ada, bisa kalian lihat ada hi, kohi, tapi i-nya juga panjang, jadi garisnya ada 2. Nah, ko, this is ko, ini saya kehilangan ini ko, ini hi, kohi, ya. Kenapa ada garis panjang 2 di sini, garis strip 2 di sini? Karena ini O-nya 2, panjang, I-nya juga 2. Kohi, coffee, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian fork, garpu ya, jadi foku. Oke. Ini juga O-nya, fo ini, aku selalu kehilangan kursor aku ya, kemana sih dia? Nih, ini fo ini nanti kamu lihat di katakana modern. Ko ini karena ada O-nya 2, makanya ada garis, kemudian ku. Ku itu ada di sini ya, ku. Kamu cari aja di situ ku. Foku itu garis garpu. itu untuk manjangin ya, Bun? Iya, nanti ada. Nanti kita bahas kenapa sih dan huruf-huruf apa aja yang ada garisnya dan kenapa harus pakai garis. Nanti ada pembahasan di belakang. Kemudian mineral, mineraru. Ya, lagi-lagi tidak ada huruf L. Mineraru, ini gampang. Ne ada, ra ada, ru ada. Mineraru. Ya, ini adalah penulisan benda-benda yang memang berbahasa asing dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Jadi langsung bahasa Inggrisnya, kemudian ejaannya dibuat seeja-ejaan Jepang, kemudian baru ditulis dalam bahasa dalam huruf katakana. Itu ya. Oh, ada lagi hotel. Hotel tidak ada L, pakai R, ru, hoteru. Nah, hoteru, hotel. Oke, ini ada 4 kata. Nah, kemudian menulis nama daerah
yang ada di luar dari Jepang. Pulau Jepang ya. Kalau masih pulau kayak Kyoto, Kyushu itu ada tulisannya. Tapi ini daerah-daerah yang di luar Jepang, termasuk juga Indonesia. Kita lihat ini jadinya Indonesia pakai SH, SH. Nah, Indonesia. Indonesia. Semua di sini kayaknya ada nih di tabel hiragananya, di tabel katakananya ada, ya. Nah, kemudian ada Jakarta, 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 Jakarta 48. Kenapa saya kehilangan kursor saya terus ya? Heran saya ini. Where is my cursor? Kamu hilang terus. Nah, Jakarta. Di sini ada ja nggak? Ja. Ada ya, nih ja nih di sini. Ini apa yang salah dengan kursor saya? Dia maunya ke pinggir terus ya. Dia nggak mau ke tengah loh. Nih, saya mau nunjukin huruf ja. Ja. Jakarta. Kemudian ada Prancis. Jadinya Furansu. Nah, agak ribet juga ya kalau bahasa luar dipaksa ke dalam bunyi bahasa Jepang, terus kita ribet juga harus nulis dalam katakana. Furansu. Kayak maksa banget ya, Bun. Yes, ya. Tapi ya itulah orang Jepang, saking dia cintanya dengan bahasa dia sendiri, ya dia nggak mau kayak istilahnya ya mempergunakan bahasa luar tuh dengan gampang. Jadi dia pengen tetap bahasa luar pun yang ngikutin bahasa dia. Gitu. Itulah salah satu bentuk kenapa ya Jepang itu sangat mencintai bahasanya dia. Makanya kalau kamu ke Jepang terus kamu ngomong pakai bahasa Inggris, mereka akan amazing gitu. Walaupun sebenarnya bahasa Inggris kamu ya nggak bagus-bagus banget, tapi mereka akan amazing gitu. Karena jarang orang Jepang yang memiliki skill bahasa asing tuh yang sangat bagus gitu. Ya, oke, ini adalah nama di luar Jepang. Ribet juga ya. Nah, menuliskan onomatope, ada yang tahu nggak nih? Apa? Ada yang pernah dengar mungkin? Belum. Afzal pernah dengar onomatope naon? Naonnya? Belum, oke. Onomatope adalah ungkapan yang diambil dari suara alam atau hewan atau benda lain yang membuat kata yang kemudian dibuat kata dari hal tersebut. Maksudnya dari suara itu dibikin kata gitu. Contohnya, nah ini ada tabelnya, suara gemercik air mengalir. Dia menuliskannya itu sara-sara. Mungkin kalau kamu baca komik yang Jepang asli tapi ya mungkin yang tulisannya masih tulisan hiragana atau katakana, ini pasti di komik itu tuh ada kayak tulisan-tulisan yang kalau ada batu ngegelinding, terus ada anjing buk-buk, itu suka ditulis tuh pakai katakana. Nah dari situ, itu adalah onomatope namanya. Suara gemercik air, dia membahasakannya itu sara-sara. Nah ini ditulisnya pakai katakana. Gitu. Kemudian ada lagi suara petir, goro-goro. Duh, dia ribet banget ya, goro-goro. Jadi kalau ada petir menyambar, kalau di komik, ini seringnya di komik sih, kalau yang saya tahu ya, di komik itu ada petir menyambar, itu pasti sebelah itu ada tulisan goro-goro. Karena memang buat mereka suara petir kayak gitu. Itu namanya onomatope. Kemudian sesuatu yang lembut dan ringan, kayak angin. Fua-fua. Jadi kalau ada angin berhembus, angin muter, itu tulisannya fua-fua. Nah, ditulis sama dia fua-fua. Nah, ini yang mungkin sering dengar ya, deg-degan. Kalau misalkan, misalnya di komik-komik romance tuh, kalau misalkan ada cewek ketemu cowok, terus ceweknya tuh deg-degan, mukanya merah, malu, terus ada tulisan itu doki-doki. Nah, deg-degan. Atau mungkin ketemu anjing di jalan terus dia kaget, doki-doki. Ya, anim juga itu, Bun. Suka ada ya? Iya. Nah, suka ada tulisannya ya. Nah, itu namanya onomatope. Jadi suara yang dituliskan gitu, tapi tulisannya pakai katakana. Jadi tahu nih udah nih sekarang namanya onomatope. Ya. Bu, saya mau nanya nggak, Bu? Boleh. Tapi Bu, kalau di komik ada juga yang pakai hiragana, Bu. Emang boleh, Bu? Suara apa tuh? Onomatopenya. Nah, ada emang ya? Ada. Oh, gini. Kalau yang pakai katakana itu biasanya untuk mempertegas.
Jadi sebenarnya mungkin pakai hiragana juga ada, tapi yang pakai katakana lebih banyak karena biasanya suara-suara ini atau tulisan-tulisan ini mempertegas. Nanti juga ada bahasannya nih. Jadi kenapa ada bahasa-bahasa Jepang yang sebenarnya bahasa Jepang yang bisa dituliskan pakai hiragana, tapi pakai katakana menulisnya. Nah, coba kita cek. Menuliskan penegasan dalam sebuah kata ini berhubungan dengan yang tadi. Tadi siapa yang nanya? Abzal bukan? Siapa yang Iya, tadi? Bu. Iya. Tadi mungkin kamu apa tadi kalau misalkan ada kata-kata yang dituliskan pakai hiragana, mungkin maksudnya dia tidak terlalu mempertegas, tapi kalau dia nulisnya pakai katakana, ini maksudnya dipertegas. Jadi kayak di apa ya? Ini loh gitu. Jadi lebih diperlihatkan. Nah, sama seperti onomatope, katakana juga bisa dipakai dalam sebuah kata yang ada unsur penegasan dalam suatu kalimat. Contohnya, untuk memberikan penegasan bahwa kita suka pada seseorang. Dalam kalimat suki itu kan suka artinya. Ya kan? Ini ditulisnya bukan pakai hiragana, tapi katakana. Yang notabene sebenarnya suki itu kan bahasa Jepang, ya kan? Bisa dituliskan pakai hiragana, tapi karena dipertegas, ini loh ini maksudnya gue suka sama lo. Nah, dia mempertegas ditulisnya pakai katakana. Notabene kan suki kayak gini. Ya, bahasa hiragananya suki dan memang dia bahasa Jepang asli. Nah, tapi karena maksudnya mempertegas tulisnya pakai katakana. Suki. Bisa juga kawaii. Jadi kalau misalkan kamu melihat sebuah barang atau benda ya, terus kemudian sangat amazing gitu kan sampai kamu ini kawaii banget gitu. Nah, kawaiinya itu bukan pakai kawaii bahasa hiragana, huruf hiragana bukan, tapi pakai katakana karena mempertegas bahwa itu kawaii, lucu gitu loh. Gitu ya Afzal. Jadi kenapa tadi mungkin onomatopenya pakai hiragana karena tidak terlalu dipertegas. Bisa jadi seperti itu. Gitu ya penjelasan aku. Jadi kalian udah tahu onomatope itu apa. Terus saya juga kadang suka ini kan bahasa Jepang ya, tapi kok pakai hiragana, pakai katakana nulisnya. Kenapa nggak pakai hiragana? Padahal kan Jepang asli. Ternyata memang fungsinya dia adalah untuk menegaskan kalimat itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum aku lanjutkan. Ini question. Majid mau nanya? Nanya. Oke, aku lanjut deh kalau kamu nanya. Oke, beberapa tadi sudah kita bahas fungsi dari katakana itu apa aja, untuk nulis apa aja. Silakan kalau ada tambahan searching mungkin ya bolehlah di-sharing nanti di sini. Tapi kurang lebih ya sebenarnya katakana itu digunakan banyaknya itu pada kata-kata yang memang bukan bahasa Jepang. Jadi kata yang tadi dibilang maksa banget ya, emang iya gitu karena mereka pengen ya semua itu pakai bahasa Jepang gitu. Ya, bahkan ketika ada film di Jepang itu kalau kita kan mungkin film itu cuma dikasih subtitle bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalkan film luar negeri ya memang subnya bahasa Indonesia, tapi kan tetap dubbingnya bahasa Inggris kan. Tapi kalau di Jepang kan tidak. Ya kan? Saking cintanya dia dengan bahasanya dia, ya filmnya didubbing pakai bahasa dia. Jadi bukan dikasih subtitle, bener nggak? Betul. Ya kan? Jadi memang dia tidak. Jadi film luar negeri boleh masuk ke Jepang tapi didubbing pakai suara Jepang. Jadi ada pengisi suaranya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan cuma dikasih subtitle. Kalau dia mah didubbing pakai bahasa dia. Gitu. Saking dia mencintai bahasanya dia. Gitu. Kalau kita kan nggak mau repot, udah subtitle aja gitu. Ya. Mahal, mau repot mahal. Kenapa? Apanya mahal, Majid? Mahal. Apanya? Dagingnya mahal. Iya sih. Ya dia mah punya duit, biarin aja. Ya mungkin kita lebih murah ya pakai subtitle ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas beberapa aturan dalam penulisan katakana. Tadi kan fungsi katakana. Sekarang aturan-aturan atau mungkin yang tadi ada pertanyaan, Bu, itu kenapa panjang ada stripnya? Ya, berarti kalau hurufnya 2 itu harus panjang dong, Bu. Nah, kita cek di sini. Pertama, tanda strip. Nah, ini kurang panjang stripnya ya, saya bikinnya. Nah, banyak sekali ya.
itu al, yang satu. Untuk bagian kosakata yang memiliki huruf tengah atau akhiran berupa ea, o, e, ai, ou, al, au, al, a, banyak banget ya, w, y, ar, ir, ur, r, or, dan r. Ya, apalin dah tuh. Ini dikasih strip. Contoh, T. Kalau bahasa Inggrisnya kan TA tulisannya kan, atau bacana ti, teh. Nah, ini kan dalam ribet juga ya. Dalam ini kan mana sih ini aku kehilangan kursor aku terus ya, sedih nih. Ini kan dalam bahasa ini kan ada EA. Nah, ketika dia ditulis jadinya gini. Ti, T, I. Jadi I-nya 2 panjang dikasih strip. Kemudian grup, gurupu, gurupu, U-nya 2. Kemudian Ayanuna, queen. Nah, pusing-pusing deh tuh. I-nya 2 baru N. Jadi ini adalah kenapa tadi Jennifer itu A-nya 2 karena memang ya A-nya 2 apa namanya ada strip panjang ya karena memang A-nya ada 2 jadi ada 2 vokal gitu yang berderet gitu kan dan sebenarnya masih banyak jadi rata-rata kalau huruf vokalnya ada 2 itu memang dikasih panjang Jennifer gitu kan Saka soccer kan soccer bahasa Inggrisnya kemudian masuk ke Jepang jadi Saka A-nya itu 2 tuh di belakangnya itu kasih garis Saka A-nya ada strip panjang ini tanda strip kemudian su kecil yang tulisannya agak sedikit di bawah ya su kecil untuk bagian kosakata yang memiliki huruf tengah atau akhiran berupa sama kurang lebih kayak tadi ya o s s p p p t t-nya 2 f f c g c k. Contohnya book, buku, bukan buku kita ya. Buku ini kurang lebih fungsinya sama kayak yang kemarin ya. Apa sih kayak double gitu ya. Ini kursor saya tuh kemana sih hilang terus? Heran deh saya. Nah, ini K-nya ini kan bu, ini kan K di sini nih. Nah, sebelum ini ada tambahan mempertegas bahwa K-nya double. Huruf sebelum dia itu ditarik gitu loh, double gitulah kurang. Message. Nah, ini E-nya ada 2 nih, message. S-nya ada 2, E-nya ada 2. Jadi sebelum S eta aya su kecil. Nah, ini S, C, E-nya 2, message. Message dia bilangnya. Ribet ya, orang Jepang. Tas. Bagu. Nah, padahal sebenarnya tas ada ya, kaban. Tapi dia bahasa Inggris dibikin bahasa Jepang. Ini kalau ini kayaknya udah pada tahu ya, fungsi su kecil itu kan untuk nambahin satu huruf sebelum huruf yang ada setelah dia, apalah kurang lebih seperti itu. Oke, tambahan huruf vokal O. Untuk kosakata yang memiliki akhiran T dan D. Contoh, gues, gesuto. Kalau dibunyiin bahasa Jepang. Ya kan, ini T kan. Nih, kemudian akhirnya itu sekarang kalau dia dibunyikan dalam bahasa Jepang, tambahin O. Jadi, katakanannya seperti ini. Gesuto. Ini gesuto. Ya. Gues, tamu. Friend, furendo. Seperti apa? Furendo. Furendo. Jadi D-nya ini ketika dia dijadikan bunyi bahasa Jepang, tambahin O di belakang. Majid jadi majido. Tulis sendiri nanti nama kamu ya. Lucu ya, Majid, majido ya. Kalau Ergi kayaknya Ergi Bambangnya gimana Gi? LG. Enggak dong, Ergi Bambangnya susah Gi. Babang.
Babi bang. Udah, orang Jawa nggak usah ke Jepang, ribet. Ya udahlah ya, cinta Indonesia. Oke, kemudian ini makin sini makin ribet ya, menjadi action bunyinya. Ada yang tahu nggak? Mungkin ini action ini pernah dengar di kata apa? Kalimat atau bunyi bahasa Jepang apa yang belakangnya action? Action. Kalau dengar lagu AKB itu ada heavy rotation. Rotation kan? Rotation jadinya dia. Kenapa? Karena ini adalah digunakan oleh kosakata asing yang huruf akhirannya ation, ation. Maka ketika rotation ini menjadi rotation. Makanya kalau kamu dengar lagunya AKB, tahu kan yang heavy rotation? Nah, itu kan dia heavy rotation jadinya. Susah ya, lidah mereka tuh pendek, tapi mereka maksa pengen ngomong bahasa Inggris gitu loh. Ya, kayak gini lah. Ro, ada strip panjang, T strip panjang, kemudian shon, sho itu SHO, tambahin N. Gitu. Sok dicek di lagunya AKB, kamu dengerin dia pasti ngomongnya bukan rotation. Kalau kita kan gampang ngomongnya rotation. Dia nggak bisa rotation. Sian ya mereka. Speakingnya agak jelek ya, Bang. Iya. Dia tuh huruf lidahnya pendek. Makanya saya bilang orang Jepang itu tidak bisa menyebutkan semua bahasa dengan baik. Jadi memang karena dia terbiasa dengan bahasa dia, jadi ya bahasa orang luar ya dibikin jadi bahasa dia. Gitu, sesukanya dia gitu. Yang kedua information ya. Information. Ribet banget ya. Me ada kemudian ada dua di me, ini panjang karena ini me ya. Shon. Nah, pokoknya yang belakangnya action tuh ya jadinya shon gitu, action. Silakan kalian cari lagi nanti apa kata-kata yang memang bunyi belakangnya itu action, kemudian jadi berubah jadi action. Jadi sekarang kamu tahu nih, oh kalau ini orang Jepang tuh ngomong, misalkan kayak station, ya nggak sih? Station ya, station. Station kan tulisannya ya. Station dia bukan ngomong station, station. Nah itu, kayak gitu. Jadi orang Jepang itu memang lidahnya susah untuk ngomong bahasa asing, tapi dia pengen ngomong gitu loh. Ocean. Tadi ada Asian, kadang ada ocean, ya. Sokta. Untuk bagian kosakata yang memiliki akhiran ision dan tion. Nah, motion. Jadi motion. Mungkin emosi ya, emotion. Susah ya mereka tuh. Motion. Jadi kurang lebih ginilah orang Jepang maunya dia begini. Oke? Ya, jadi kalian sudah tahu nih bunyi-bunyinya. Saya hanya memberitahukan, menginfokan, oh seperti ini. Jadi kalian ada pengetahuan, oh ternyata orang Jepang itu ya memang ada bahasa-bahasa yang kemudian ditranslate ke bunyinya mereka seperti ini jadinya. Gitu. Ca. Kata-kata, kosakata yang memiliki akhiran ture. Ada yang tahu apa nggak kira-kira contohnya? Nature. Nature jadinya apa? Dewasa ya, terus dewasa apa? Dewasa. Dewasa apa? Nature. Future. Kalau nature mungkin jadi naca kali ya, naca. Nah, iya kan kalau future kan jadi future. Karena memang kalau view kan mereka ada nature alam. Jadinya naca, dia bahasanya. Future, kan nature. Sama kan, belakangnya ture juga kan, beda depan doang. Nature, jadi naca. Jauh banget ya. Future, jadi future. Suka-suka dia lah ya. Future. A, pakai A di belakangnya. Nah, ini. Kemudian, nah ini, ada yang tahu nggak nih apa? Makin kesini makin aneh nggak sih? Saya ngerasanya orang Jepang tuh maksa gitu ya. Oke, naonnya eta. Bunyinya menjadi iya. Ada yang tahu nggak?
Kata apa yang belakangnya jadi iya? Kata-kata yang memiliki, aduh, tanaona, ketutupan, maaf. Ire, apa tuh kira-kira? Oke, kita buka aja. Fire. Jadi fire. Oh iya, Pak ya. Oh Iya iya, nggak sih? Fire. saya. Ya, makanya kalau saya kemarin nonton Super Sentai yang kalau dia berubah apa elemennya api, dia ngomongnya fire tuh fire. Gitu. Fire. Ya, kurang lebih begitulah, suka-suka dia lah pokoknya ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa bunyi yang bunyinya berubah ketika dia masuk ke dalam bahasa Jepang. Jadi katakana ini kalau saya bilang lebih ribet dari hiragana karena memang dia bahasa asing dimasukin ke bahasa Jepang, ditranslate bunyinya versi Jepang, ya disesuaikan dengan lidah orang Jepang, kemudian harus ditulis juga pakai bahasa huruf katakana. Kita yang belajar yang rempong gitu. Tapi nggak apa-apa, ini knowledge buat kalian, pengetahuan buat kalian bahwa ya sastra itu seperti ini. Jadi ngikutin budayanya dia. Maybe orang lain juga kalau belajar bahasa kita juga rempong kali ya. Gitu karena selesai sampai sini untuk pengenalan katakana ya. Jadi kalian sudah bisa hiragana, sudah bisa katakana. Nah, tinggal nanti saya memperkenalkan berbagai macam kosakata dalam bahasa Jepang, minimal kosakata benda-benda yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian nanti bisa membuat kalimat sederhana. Ya. Nanti dari situ, dari kalimat itu kita akan belajar partikel-partikelnya. Nanti akan merembet ke bagian-bagian lain. Jadi kita bertahap belajarnya. Dan diseling juga dengan speaking-nya terutama. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau sharing? Kalau nggak mau nanya, mungkin mau sharing. Ada tambahan mungkin, ada bunyi lain. Selain tadi action, iya, ca, gitu. Ada yang mau nanya atau ada yang mau sharing? Kaysila mungkin mau sharing? Siapa? Mungkin Intan? Ada Intan nggak Intan? Intan. Abjal mungkin mau sharing atau siapa ya mau ngomong? Terserah lah, boleh bebas lah kita di sini. Ada Muhammad Rafi, kemarin dia nggak nongol ya? Yafi mau ngomong nggak Yafi? Enggak, Bu. Saya merhatiin aja. Ini paham nggak ini? Pusing ya? Belajar katakana pusing ya? Aku juga yang nerangin riweuh sih rempong gitu. Mencari bahasa yang enak tuh kayak gimana gitu untuk menjelaskan ini. Ya, tapi saya udah catat, Bu. Kalau Bu, ntar Wow. saya tinggal pelajaran lagi. Wow, keren. Nanti aku kirim PPT, tenang aja kok. Oke, Kamu Bu. rajin sekali mencatat. Atau kalau mau searching di internet, juga banyak sih sebenarnya. Saya juga dapat sebagian dari internet, sebagian dari buku. Saya ambil yang kita standar-standar saja lah belajar, dasar-dasarnya saja. Yang penting kalian, aku pernah dengar ini loh. Walaupun kita belum master banget, tapi kalau misalkan nanti ada kata-kata yang begini, dulu pernah diajar sama Bunda, pernah dikasih sama Bunda seperti ini. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau sharing mungkin? Ini apa sih? Apa ya? Nggak ada, Bun. Nggak ada ya? Oke, Iya. sekarang gini, aku tugaskan ke kalian, kalau emang aku materinya sebenarnya cuma hari ini cuma sampai katakana aja, aku nggak nyiapin video, nggak nyiapin apapun, karena begini aja udah rempong ya, ditambah kalian harus nonton video yang juga menjelaskan katakana dan segala macem. Mungkin nanti aku cari video, aku belum nemuin sih video lagu Jepang yang pronunciation-nya itu mudah. Mungkin kalian ada yang tahu nggak? Lagu apa dalam lagu Jepang ya yang memang dinyanyikan oleh orang Jepang tapi kosakatanya tuh bisa kedengeran jelas di kita yang bukan orang Jepang. Kadang kan kita, aduh ini apa ya, dia ngomong apa ya gitu. Aku sih belum menemukan. Mungkin kalau lagu anak-anak kali ya bisa.
Ntar aku cari deh coba lagu-lagu bahasa Jepang yang memang lagunya itu bisa kita dengar dengan jelas dan bisa kita identifikasi ini kata apa. Sehingga kalian oh iya bisa tahu bahwa ini bunyinya ini dan bisa mengartikan kurang lebih. Kayak gitu ya. Dan tugas kalian, karena kalian sudah tahu hiragana, sudah tahu katakana, setelah ini saya pengen coba ya tulis nama kalian dalam huruf hiragana, katakana. Nama panggilan saja. Ya, misalkan Oktavida, berarti apa tuh jadinya? Okutavi itu nggak ada, dia pakai P. Okutapida. Nah, atau mungkin kalau panggilan Jasmine ya Jasumin, Jasuminu. Enggak ada pakai U belakangnya, Jasumin. Nah, kalau Majid gampang ya, Majido. Kalau Afjal berarti Apujal. Apujaru, iya. Karena nggak ada huruf L ya. Orang Jepang nggak ada huruf L. Oke, nanti tugasnya tulis di kertas aja nama panggilan kalian, tulis pakai katakana. Nanti saya juga akan coba tulis nama saya. Kita share bareng-bareng di grup biar pamer ke Pak Ubay bahwa kita bisa menulis dalam huruf katakana nama kita. Ya, dia nggak bisa. Ya. Jadi kita mau pamer sedikit sama Pak Ubay. Pak Ubay kita sudah sampai sini nih bisa. Ya, tolong ya nanti dikerjakan. Nanti ini saya kirim PPT-nya. Kalau pun kalian nggak mau buka PPT-nya, kalian bisa searching huruf katakana di internet. Sama semua tabelnya kayak gitu dan hurufnya kayak gitu, nggak mungkin beda. Oke ya, deal ya, gampang. Nama panggilan saja, nggak usah nama panjang. Cukup nama panggilan. Ya, Rahmat, jadi apa tuh? Rahmato. Rahomato. Carilah seperti nama kamu ya. Oke, bisa ya? Oke, bisa ya. Nama panggilan tulis pakai katakana, di-share di grup. Tugas hari ini adalah itu. Oke. Dan saya mau taruh bentar. Mau di SS dulu ini, belum di SS absennya. Terus bisa saya ngabsen. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maybe I want to stop share-nya. Dan sebenarnya nih nggak ada pertanyaan. Sebelum saya tutup, kita cuma sejam hari ini. Amazing sekali. Kemarin kamu nggak ada yang nanya drama yang saya share itu apa? Cuma Intan doang yang nanya. Parah banget. Dramanya Ya, bagus loh kemarin. Bagi videonya itu yang drama kemarin tuh. Keren ya? Mantap. Oh, mantep. Itu Great Teacher Onizuka. Dia ada tiga remake, bukan 3 sesi, 3 remake deh. Nyarinya di mana? Di YouTube. Di harddisk aku ada. Google banget nanti. Di harddisk aku ada. Ini kalau mau minta aja, aku udah download lagi. Aku lengkap, ada yang versi 98, ada yang kemarin yang aku share itu yang 2012, ada 2014 juga, ada season episode spesialnya ada. Komplit karena itu dramanya bagus banget ya. Sebenarnya lebih ke bikin mupeng sama sekolahannya sih. Kalau kalian nonton full ya. Kalau nonton full itu kalian akan mupeng sama sekolahannya karena keren ya. Dibandingkan sama SMA Pro ya tipis lah. Tipis. Ya coba nanti dinonton sendiri aja ya. Karena itu bagus. Aku sih kalau mau rekomendasiin, aku rekomendasiin dramanya. Aku nggak rekomendasiin anime atau komiknya karena terlalu vulgar. Jujur aja. Ya, itu diangkat dari anime sama komik dengan judul yang sama, tapi untuk anime sama komiknya itu agak vulgar. Ya, sebenarnya drama sendiri juga agak vulgar sih, tapi karena dia drama, jadi konteksnya masih normal lah ya kalau menurut aku. Tapi kalau kalian baca komiknya, kalian nonton animenya itu vulgar banget ya. Tapi dapat ceritanya. Gitu. Tapi genrenya bukan genre dewasa yang porno enggak, tapi memang ada ya namanya orang Jepang tahu sendirilah ya. Kalau nggak ada unsur gitu-gitunya nggak enak gitu kayaknya. Asik. Ya. Tapi so far dramanya bagus kalau menurut aku. Makanya kemarin aku sharing ke kalian beberapa potongan-potongannya yang memang ya berhubungan dengan materi kita kemarin. Tapi kalau kalian tertarik mau nonton, sok itu judulnya Great Teacher Onizuka. Yang aku share itu GTO yang 2012. Karena ada yang 2014, ada yang 98. Kalau yang 98 agak jadul, tapi bukan dia pemainnya. Gitu, oke? Kalau tidak ada pertanyaan, sok monggo di on cam
on cam kameranya sebentar aja. Di on cam kan kameranya, ayo. Mudah-mudahan kamu nggak ada yang bingung ya untuk materi hari ini. Kamu diem aja. Aku belum pernah dengar suara yang cewek loh, selain suara aku. Kamu kenapa yang perempuan malu? Jangan malu lah. Mutia, Raffi, Abel, Afzal, Rahmat, kamu lagi di mana? Lagi di kebun ya? Nggak mau nyalain kamera? Abel. Oke, Yapi nggak mau nyalain kamera, Yapi. Yapi. Praiza. Praiza IPS ya, Praiza ya? Iya nggak sih? Kamu IPS ya? Sama Ergi ya, sekelas. Oke. Satu, malas pakai seragam. Memang siapa suruh pakai seragam? Nggak apa-apa pakai baju bebas juga. 1, 2, 3. Asal sopan aja. Oke, thank you. Silakan boleh di off kameranya. Dan ingat tugasnya, saya tunggu sampai hari ini. Tulis nama lengkap, nama panggilan kalian, pakai katakana, dan dikirimkan ke grup. Supaya Pak Ubay bisa lihat kegiatan kita hari ini. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, maybe nggak ada pertanyaan, bener ya? Nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ergi kenapa memandangi aku seperti itu? Kalau tidak ada pertanyaan, aku tutup hari ini. Cukup sampai di sini. Kita kurang lebih 1 jam untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan, ada kesalahan teknis juga tadi ya, nggak sempat ngeheng. Dan mohon maaf kalau misalkan mungkin ada kesalahan aku dalam menjelaskan, karena aku sendiri secara pribadi aku masih buka-buka lagi, masih belajar lagi, masih nge-refresh lagi. Karena jujur saya bilang saya sudah 2 tahun tidak bersentuhan dengan ngajar bahasa Jepang. Jadi untuk mengajar, ketika saya mengajar, saya mau nggak mau saya baca lagi. Dan saya harap kalian juga seperti itu. Sebelum kalian belajar, kalian juga buka-buka lagi materi yang sudah diajarin sama Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kuotanya, terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Arigatou gozaimasu. Ya, Makasih, mata Bu. raisu. Yuk. Mata Makasih, raisu, Bu. Ne. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sarang yuk. Loh, ora ya. Ora Kasih, ya. Bun. Yuk, aku mau keluar nih ya.